Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Model Channel. Apa kabar korang guys? Obin doakan korang semoga sentiasa happy, berbahagia bersama family selalu. Okay? So guys, kali ini Obin bawakan korang tengok video daripada top 5 Indonesia. Okay, macam biasa kita subscribe dulu kalau sahabat kita, admin kita. Jangan lupa tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share guys. Semoga admin kita semangat untuk lagi buat video-video baru. Okay, dia kata kat sini tajuk dia kata kota tertinggi di sorry. Dia kata kota terdingin di Indonesia. Gitu guys. Seperti di Eropah. Dia kata 5 wilayah paling dingin di Indonesia. So kamu harus tahu hashtag. So macam tu guys dia punya video. Oh my god. So ini kira pengalaman juga Om Bin pertama mungkin untuk dapat tahu sebenarnya di Indonesia itu memang banyak tempat-tempat yang sejuk. Mungkin saya daripada Bogor, Bandung, macam tu kot. Okay, so kita tengok guys 5 kota paling dingin. Macam amazing pula. Okay. So, tanpa kita berbasa-basi, okay, langsung saja kita tengok video dia. 1, 2, 3, play. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Top 5 Indonesia. Okay, kita kuatkan sikit. Bahas semua info menarik dari seluruh dunia. Okay. Kali ini kita akan membahas 5 kota terdingin yang ada di Indonesia. Terdingin. Seperti kita ketahui, sebagian besar kota di Indonesia cenderung terasa panas. Oke, sama dengan Malaysia guys. Dari negara yang dikenal dengan sebutan negara Khatulistiwa. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai suhu udara yang dingin karena berada di ketinggian dan tertutup oleh vegetasi alami. Namun, ternyata ada beberapa kota yang justru memiliki suhu yang teramat dingin. Wow. Seperti dilansir dari laman Skyscanner, berikut 5 kota terdingin di Indonesia. 5. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk yang baru gabung dan menonton channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Betul guys, jangan lupa guys. Agar informasi menarik lainnya. 5. Gayo Luwes, Aceh. Mendengar nama daerah Aceh, Gayo Luwes, pasti belum banyak yang berkunjung ke daerah ini. Ambil makan kacang guys. Mimin pun termasuk asing mendengar Aceh Gayo Luwes ini. Gayo Luwes? Kebanyakan wisatawan berkunjung ke Aceh memang sebagian besar kepada Aceh dan Pulau W. Padahal banyak sekali potensi pariwisata di bumi Aceh yang belum terpublikasikan dengan baik. Salah satunya adalah Aceh Gayo Luwes ini. Gayo Luwes terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pertama kali yang mendengar. Gayo memiliki pesona yang luar biasa seperti jalur pendakian ke Gunung Leuser dan pemandian air panas di Puri Betul. Selain itu, kabupaten ini merupakan penghasil sayur dan buah-buahan terbaik dari Aceh. Namun, Gayo Luwes paling dikenal sebagai penghasil kopi Gayo yang telah mendunia. Gayo Luwes oleh kebanyakan orang dijuluki negeri 1000 bukit. Tanah Gayo Luwes ini sangat subur. Tanaman apa saja yang ditanam di sini kita tak tahu guys. subur. Maka tidak heran jika konon Aceh Gayo Luwes ini memiliki ganja terbaik di dunia. Khusus buat teman-teman yang kesini, jangan sekali-sekali mencoba ya. Pasalnya, bagi siapa saja yang tertangkap dan mencoba narkoba, hukumannya sangat berat. Bagaimana? Menarik bukan untuk berkunjung? Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Ruteng adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ruteng juga dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki suhu tertinggi di Indonesia. Kota Ruteng juga dikenal dengan sebuah julukan Kota 1000 Biara atau Kota 1000 Gereja. Di sini, masyarakat masih melestarikan adat Manggarai kuno yang disebut caci atau adi cambuk dan juga merupakan salah satu daya tarik wisata di wilayah ini. Jumlah penduduk Ruteng tahun 2021 sebanyak 44.020 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 606 jiwa per kilometer persegi.
Ruteng merupakan kota di Nusa Tenggara Timur yang sering disebut sebagai Praha dari Indonesia. Kota yang memiliki desain bangunan yang modern dan pemandangan yang indah ini terletak di ketinggian 1.200 meter di bawah permukaan laut. Suhu rata-rata harian di kota ini berkisar sekitar 25 derajat Celcius. Namun, suhu tertinggi di Ruteng pernah mencapai 10 derajat Celcius. Ruteng salah satu kota unik yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ruteng adalah salah satu kota yang memiliki iklim sejuk karena terletak di daratan tinggi, tepatnya di kaki Gunung Ranaka. Kota yang asri dan masih dikepung oleh berbagai perbukitan hijau membuat kota cantik guys tempat dia. Wow, amazing. Oke, nama-nama ada dua tempat nih guys, yang Aceh dengan yang kat NTT ini Om Bin tak pernah dengar. Oke. Wow, so melalui video ini kita boleh tahu. Ini dijuluki sebagai kota paling dingin di antara kota-kota lainnya di Flores. Selain itu, Ruteng memiliki area persawahan yang masih lebar dan hijau, serta pemandangan gunung yang sangat indah. Ruteng juga sekejap guys, jadi guys maknanya mungkin di NTT mungkin sejuk kan suhu dia seperti itu agaknya, mungkin. Oke. Sebagai kota hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur kota Ruteng yang membuat kota ini semakin sejuk dan pastinya dingin. Wow. Jika pertama kali datang ke Ruteng, kamu wajib memakai sweater yang tebal biar tidak kedinginan ya. Padang Panjang, Sumatera Barat. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota madya dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berjuluk Kota Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Jumlah penduduk pada pertengahan 2021 mencapai 59.998 jiwa. Kota ini juga disebut kota dingin lantaran lokasinya berada di ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Kota ini juga berada di kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dan suhunya bisa mencapai 18 derajat Celcius di pagi hari. Sejuk 18. Kota Padang Panjang diapit oleh 3 gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandika. Tempat dia guys. Padang Panjang memiliki udara yang cukup dingin. Padang Panjang di sini cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun dan suhu udara terendah 21 derajat Celcius. Mungkin tak jauh daripada Padang pun. Kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai dengan kemiringan di bawah 15%. Sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam, dan perbukitan. Serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun, pada kawasan yang landai, di kota ini merupakan tanah jenis agrosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Pada kota ini terdapat pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau atau disingkat betulan di kawasan Padang guys. Yang terletak berdampingan dengan objek wisata perkampungan Minangkabau atau Padang Panjang yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau, baik berupa buku-buku, mikrofilm, foto, dan sebagainya. Apa guys nomor 2, nomor 1? Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Brastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Brastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di dataran tinggi Karo setelah Kabanjahe. Brastagi nih guys, Om Bin dah selalu dengar. Memanglah Om Bin tak pernah pergi, tapi Om Bin selalu dengar. Sebab jiran Om Bin di apartemen yang Om Bin duduk nih guys. Jiran Om Bin itu dia asal daripada Brastagi. Jadi dia selalu bercerita pasal Brastagi. Lepas itu dia kata nanti kalau Om Bin pergi Sumatera jangan lupa jalan-jalan di Brastagi. Seperti itu guys. Jadi rupanya Brastagi itu sejuk ya tempatnya. Wow, Om Bin tak tahu pula guys dia sejuk. Brastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dan berbatasan dengan Sibolangit. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan.
Beras Tagi diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Di dekat Gunung Sibaya terdapat pemandian air panas yang ramai dikunjungi wisatawan. Beras Tagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 1.300 meter di bawah permukaan laut, sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Aktivitas ekonomi di Beras Tagi terpusat pada produksi sayur, buah-buahan, dan pariwisata. Beras Tagi merupakan salah satu penghasil sayur dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara. Bahkan sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia. Etnis yang dominan di daerah ini adalah suku Karo dan berkomunikasi dengan bahasa Karo dialek Buku. Cuaca dingin di Beras Tagi ini disebabkan oleh letak wilayahnya yang diapit oleh dua gunung berapi aktif. Di saat Gunung Sinabung mengalami erupsi dalam beberapa tahun terakhir, Beras Tagi menjadi salah satu wilayah yang terdampak debu vulkanik. Namun, hal tersebut tidak mengurangi suasana dan sensasi dingin di wilayah ini. Suhu udara rata-rata di sini sering berada di bawah 20 derajat Celcius. Berkat udara dingin dan sejuknya, Beras Tagi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah-buahan terbaik di Sumatera Utara. Di Beras Tagi terdapat pasar terkenal yang menjual berbagai jenis buah-buahan segar, mulai dari markisa, stroberi, alpukat, manggis, hingga semua. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai pajak buah. Selain buah-buahan, Beras Tagi terkenal dengan hasil tani seperti umbi-umbian, seperti talas, kentang, serta ubi jalar dan berbagai jenis bunga-bungaan. Boleh tahu ya? Sahabat travel tertarik untuk ke Beras Tagi? Tertarik sangat. Dan yang menempati urutan pertama kota terdingin di Indonesia adalah Kota Mulia, Puncak Jaya, Papua. Tak banyak yang tahu jika Kota Mulia di Provinsi Papua menjadi kota terdingin di Indonesia. Kota Mulia di Provinsi Papua menjadi kota terdingin di Indonesia. Kita jarang dengar kan, tahu Papua, tapi tempat yang kota dia itu tak pernah tahu. Terutama Om Bilau tak pernah tahu. So baguslah kan admin kita. Boleh pula dia kata ni 5 kota terdingin di Indonesia. Antara 5 tu Om Bin Beras Tagi je yang Om Bin pernah dengar daripada jiran Om Bin, sebab dia berasal daripada sana. Dinginnya Kota Mulia bahkan mengalahkan Dieng atau Puncak Bogor. Kota Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dan berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Tinggi guys tempatnya. Kota Mulia adalah satu-satunya daerah berpenghuni yang ketinggiannya dikelilingi pegunungan Jaya Wijaya atau Puncak Jaya. Pegunungan Puncak Jaya sendiri adalah puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di bawah permukaan laut. Dikutip dari tribuntravel.com, saat siang hari suhu di Kota Mulia sekitar 15 derajat Celcius. Sedangkan saat malam hari suhu di Kota Mulia mencapai 9 derajat Celcius. Tak hanya itu, curah hujan di Kota Mulia hampir terjadi sepanjang tahun. Sebagian besar warga di Kota Mulia tinggal di Hanoi atau rumah adat Papua yang hangat. Tanpa jendela, udara dingin tidak mudah masuk ke dalam rumah, terutama saat malam hari. Sedangkan rumah berdinding semen biasanya hanya digunakan untuk gedung perkantoran seperti kantor desa, puskesmas, dan sekolah serta pelayanan sosial lainnya. Di Kota Mulia ada sebuah bandara kecil untuk pesawat ukuran kecil. Pesawat tersebut melayani penerbangan ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Hanya pesawat jenis Caravan yang ditumpangi 9 orang yang menggunakan bandara di Kota Mulia. Jika menggunakan jalur darat, perjalanan dari Kota Mulia ke Jayapura membutuhkan waktu sekitar 16 jam perjalanan. Dan harus melewati jalan bebatuan dengan jurang di sisi kiri dan kanan. Bagaimana sobat petualang? Apakah ingin berkunjung ke Kota Mulia? Jangan lupa siapkan jaket yang tebal ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys. Kamu tidak ketinggalan. So jangan lupa guys untuk support admin kita. Amazing. So guys, kira terbaik juga. Tapi dia tak masuk guys Bogor dengan dengan Bandung. Antara yang di Bali tu kira
pertama kali lah Om Bin tahu semua tu, dan yang untuk beras tagi tu Om Bin dah selalu dengar daripada jiran Om Bin yang sebelah rumah Om Bin ni. Jadi daripada beras tagi guys, Sumatera. Oke, so itu je guys video kita untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pada korang, terutama macam Om Bin yang Om Bin mungkin teringin nak jalan-jalan ke tempat-tempat yang dingin. Oke, macam biasalah guys, kita tahu di Indonesia itu, di Malaysia kan ada juga tempat-tempat yang dingin, dan biasanya suhu kita itu panas sepanjang tahun kebanyakan lah seperti itu. Jadi kadang macam di Malaysia itu mungkin ada Genting Highland, Cameron Highland, Kundasang, antara yang sejuk-sejuk lah yang Om Bin tahu. Yang lain-lain tu Om Bin tak tahu lagi. Bukit Tinggi juga ada. Yalah macam tu kot. Okay, so itu guys, semoga kita jumpa lagi dah. Thank you so much atas sokongan korang pada Obi Morales channel dah. Thank you.